sebagainya, sisi seorang muslimah, figur ibu, istri tentunya tidak mudah. Namun saya yakin sekali lagi mudah-mudahan Allah catat kehadiran kita sebagai amal soleh sesuai dengan tema yang akan kita usung di seminar parenting hari ini adalah judulnya, para bunda ada yang masih hafal redaksinya? Ya, judulnya adalah Mencintai Anak Karena Allah. Dan ini merupakan salah satu diskusi pandemik bagaimana orang tua menstabilkan emosinya saat ini. Karena memang Masya Allah ya, pandemik ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi kapan selesai, datangnya pun kita tidak pernah ketahui sebelumnya, begitu ya. Sehingga memperbaiki diri, melatih diri untuk terus lebih baik, ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh para bunda dan yanda semuanya. Dan saya yakin anak-anak itu sangat dekat dengan kita setiap hari, setiap waktu, karena di rumah sekarang kegiatan berpusat dengan kegiatan PJJ dan lain sebagainya. Amanah para bunda yanda juga bukan hanya sekedar mendampingi anak, namun ada amanah-amanah yang lainnya yang saya telusur bersama teman-teman sering sharing gitu ya dengan para bunda-bunda yang lainnya. Apa kira-kira formula yang bisa membuat kita senantiasa waras gitu ya, senantiasa sadar bahwa kestabilan emosi ini tentunya sangat berdampak kepada anak-anak tidak hanya hari ini, tapi untuk kedepannya. Qadarullah, para bunda soleha dan para yanda yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan pemateri yang saya juga sudah lama tidak bersua ya dengan guru saya, dosen saya ya. Beliau juga tidak hanya piawai di bidang akademik kepaudan gitu ya atau dunia anak, namun beliau juga adalah seorang praktisi, penulis, penggiat kegiatan ya, baik yang sifatnya sosial juga begitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita kehadiran Bapak Dr. Mubiar Agustin MPD. Beliau seorang dosen di UPI ya Bapak ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak ya. Mudah-mudahan sehat selalu dikarunia anak juga ya Pak ya, yang tentunya setiap hari juga banyak sangat belajar. Iya, iya. Ini juga nyewa kamar anak. Oh, ini di kamar anak ya. Kalau Pak Mubiar itu ini ya, spontanitas ya, cari spot-spot yang nanti bisa dijadikan bahan untuk penyampaian materi hari ini, sehingga sifatnya tidak hanya teori saja ya Pak ya. Insya Allah. Beliau tempat tinggal di Bojong Soang ya Pak ya, asli kan Pak di sana. Hobinya bersepeda, kemudian hobinya menjalin silaturahim, dan yang menarik beliau seorang akademisi praktisi namun memiliki background dulu sekolah di Gontor ya Pak ya. Jadi alhamdulillah Bunda sampai tamat. Tema ini dititipkan kepada beliau karena ingin mengkaji ya. Kita akan belajar bagaimana gitu ya. Satu sisi harus hakul yakin, tawakal ke Allah, menitipkan anak itu gitu ya. Namun satu sisi keilmuan kita sebagai orang tua juga nampaknya harus terus diasah ya. Jangan-jangan kita rempong, tidak stabil emosi karena kita tidak paham juga dengan karakteristik anak begitu ya. Sehingga nanti dipadukan bagaimana pada akhirnya kekuatan cinta kita karena Allah yang nanti mudah-mudahan menjadi solusi stabilnya keseharian kita menghadapi hari-hari di era pandemik ini dan khususnya pendampingan anak-anak di rumah kita ya. Oh iya, satu lagi yang menarik saya sampaikan, Bapak punya ini ya, punya motivasi moto hidup ya, bahwa tidak setiap orang itu dititipkan kesempatan oleh Allah itu keturunan. Maka bersyukurlah kalau orang tua yang diberikan kesempatan untuk menjaga apa barusan? hingga mudah-mudahan balasannya adalah surganya Allah. Amin. Mungkin Bapak yang bisa saya antarkan. Terima kasih Ketua Publik MTK Darut Tauhid dan seluruh peserta yang bersemangat terus mencari ilmu ya, mudah-mudahan berkah dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mubiar. Silahkan Bapak diberikan waktu dan kesempatannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu." Bunda dan Yanda yang sama-sama mendapatkan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini bisa dipertemukan kembali dan Pak Mubi sangat bersyukur bisa bersilaturahim kembali dengan Bunda dan Yanda, khususnya orang tua dari anak-anak di TK dan PG Darut Tauhid. Karena satu bulan yang lalu Pak Mubi juga diundang oleh SD-nya gitu ya. Nah, hari ini subhanallah Bunda Ade, saya mengabari beberapa teman untuk bisa bergabung di sini. Kata kawan-kawan, aduh mohon maaf Pak Ubi, karena saya sekarang pada posisi sebagai orang tua SD, saya harus gabung ke Pak Bagja katanya. Yang siapa ya hari ini? Iya, jadi hari ini pada waktu yang sama sedang ada kegiatan tolabul ilmi ya. Tapi luar biasa ya, luar biasa. Makanya doakan buku saya dengan istri ya, mudah-mudahan bisa segera terbit walaupun sekarang sedang dikeri ya Bunda Ade ya. Judulnya adalah 15 pelajaran dari COVID-19. Yaitu di dalamnya adalah berisi tentang bahan-bahan renungan supaya hidup kita ini lebih positif. Supaya hidup kita ini lebih pasrah ya dan kepada Allah dan semakin meyakini bahwa eksekutor terbaik itu adalah Allah. Hari ini Allah sedang menunjukkan kekuatannya bahwa tidak ada kemampuan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini Allah sedang membuktikan salah satu petikan ayat dalam surat Al-Baqarah 23. Allah la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ya. Bahwa sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan contoh kepada kalian hanya dari satu makhluk kecil yang namanya nyamuk. Bahkan COVID-19 itu lebih kecil dari nyamuk. Dan hari ini semua manusia yang pintar, yang kaya, yang miskin, yang titelnya tinggi, hari ini tidak ada yang mampu. Ya kita belum menemukan vaksinnya, bahkan sekarang sedang terus digali. Ini menunjukkan bahwa hari ini Allah sedang menunjukkan kuasanya kepada kita dan kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa ya. Nah, hanya pada masa Covid ini, kita sebagai orang tua harus mengambil peran yang jangan tanggung-tanggung, ya. Peran itu harus berorientasi, pahalanya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi harus mendapatkan kebaikan di dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan, gitu. Makanya sebagaimana hadis yang Pak Mubi tadi bacakan, bahwa dikala anak Adam itu meninggal, dia tidak bawa apa-apa kecuali 3. 1, sedekah jariah yang dia amalkan waktu hidupnya. 2, ilmu yang dia sebarkan sehingga memberi manfaat. Dan ilmu itu terus dilakukan oleh orang yang mendengar ataupun melakukannya. Ya. Dan yang terakhir, waladun soleh, yad'ulahu, anak soleh. Jadi hari ini Darut Tauhid juga punya kurikulumnya, jangan kurikulum yang cemen gitu, jangan kurikulum yang hanya untuk orientasinya jangka dekat ya. Tapi kita harus menciptakan. Jadi guru, orang tua yang hebat adalah orang tua ataupun guru yang bisa menciptakan kurikulum itu untuk mengantarkan dia ke dalam surga. Makanya dalam Quran, peran orang tua, mobil khusus bapak itu kuat sekali. Sehingga kalau kita melihat misalnya di surat Al-Munafikun 8, itu kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya, itu jelas, itu tugasnya adalah untuk bapak ya. Kemudian kita lihat surat Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, seterusnya. Itu bapak gitu. Nah, maksud Pak Ubi, jangan sampai kesannya hari ini bahwa untuk mendidik anak itu selalu dimensinya adalah ibu ya. Walaupun Pak Umi juga tidak bisa menafikan tentang besarnya peran ibu. Hanya jangan sampai
seolah-olah bahwa misalnya kegiatan parenting pasti nu hadirna teh emak-emakna ya gitu. Oh, dengan Bunda Ade kita mengadakan kegiatan parenting secara offline dulu di Darut Tauhid yang hadir bapaknya berapa ya. Nah, ini perlu penegasan. Sekarang kita lihat figur sentral ya dalam sehingga lahirnya ritual kurban, ritual haji itu siapa? Itu Ibrahim. Ya, bapak-bapak itu, laki-laki ya. Jadi sekali lagi, ini penegasan bahwa ya tugas untuk mendidik, membimbing anak itu adalah bukan hanya menjadi tugas ibu, tapi juga menjadi tugas orang tua ya. Nah, izinkan supaya lebih clear, Pak Mubi akan menyampaikan PPT-nya. Gimana Bunda dan Yanda? Bunda Ade sudah bisa dilihat? Ya, sudah Pak. Alhamdulillah jelas. Mohon maaf ya, Pak Mubi lagi sepedahan jadi kelihatan auratnya. Jadi tidak pakai sarung ya kalau sepedahan itu. Jadi tema hari ini temanya adalah harus selalu bahagia. Temanya adalah bahagia. Jadi bahagia itu harus kita yang memulai. Sebagaimana misalnya di kelas kita ingin sebagai guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jangan meminta anak dulu untuk senang, tapi harus dimulai dulu dari gurunya yang senang. Ya. Nah, makanya di dalam hadis itu Bunda Ade kan pernah mendengar hadis yang bunyinya tabassumuka ala wajhi akhika sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kira-kira menurut Bunda Ade harus tersenyum dulu, harus niat tersenyum dulu. Tersenyum dulu. Ya, jangan saya mau niat untuk tersenyum, jangan. Tersenyum dulu baru hati kita akan bahagia. Gitu ya. Ya mohon maaf nih. Bukan berarti Pak Mubi bertendensi kepada satu lembaga. Mohon maaf. Selama Pak Mubi berinteraksi dengan AA ya, baik secara langsung atau tidak, asal tidak pernah gitu kalau lihat AA teh mesem atau apa gitu ya. Padahal sedang ditimpa masalah yang sangat besar, tapi kalau ketemu AA itu pasti senyum, pasti senyum gitu. Ya. Nah, ini kan jadi kalau kita mengaku umat Nabi itu coba diamalkan gitu ya. Nah, gitu. Nah, misalnya tadi Bunda Ade, sekarang lagi pandemi, banyak masalah. Betul. Hanya apakah dikala kita melihat satu kaca yang bersih, kan ada kaca, Bunda? Di depan, di samping Bunda Ade kan ada. Bunda Ade kan di rumah punya kaca ya? Ada, Pak. Kaca jendela ya? Itu di kaca itu suka ada kotoran nggak? Iya, suka ada, Pak. Iya, yang sering Bunda Ade lihat apa? Kotorannya atau beningnya kaca yang besar? Iya, banyaknya beningnya kaca yang besar. Harusnya dilihat kan beningnya kaca yang besar. Bunda Ade pernah naik mobil nggak? Iya. Di depan. Iya. Yang sering dilihat itu kaca besarnya atau spionnya? Kaca besar. Iya kan, spion dilihat sekali-sekali gitu. Nah sekarang kita hari ini sedang menghadapi pandemi. Kita banyaknya menghadapi pandemi atau tidak menghadapi pandemi? Sebagaimana Bunda Ade misalnya hari ini sakit, pilek misalnya selama 2 hari. Yang lebih banyak Allah berikan itu sehatnya atau sakitnya. Nah ini kan mindset gitu ya, mindset. Jadi semakin kita melihat hidup kita ini secara positif, insya Allah kita akan semakin pandai untuk menjadi insan-insan yang bersyukur. Makanya tentang persepsi bersyukur di dalam Al-Quran itu ditegaskan, qalilan ma tashkurun. Jadi salah satu ciri manusia itu adalah tidak pandai bersyukur. Ya, nah gitu. Padahal Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Dalam satu ayat yang sebetulnya pendek, hanya 3. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, jadi dalam misalnya nih Bunda Ade nih bekerja di Darut Tauhid atau ngajar di Darut Tauhid sudah berapa tahun kan? Sudah lebih dari 17 tahun ya, Bun? Iya, 18 insya Allah, Bapak. Nah, sekarang mengajar dari rumah udah berapa tahun?
Dari rumah semenjak punya anak sudah Bukan, 14 tahun. mengajar, enggak, kan Bunda Ade mengajar di Darut Tauhid sudah lebih dari 15 tahun, betul? Betul, Pak. Nah, sekarang pada masa pandemi mengajar anak dari rumah sudah berapa tahun? Ya, baru beberapa tahun ya kalau di rumah pandemi. Belum beberapa tahun kan? Baru Iya. beberapa bulan, betul nggak? Iya, betul, Iya. betul. Nah, jadi lebih banyak Allah berikan anugerahnya atau Allah banyak memberikan ujiannya? Sudah Nah, gitu ya. Nah, sekarang misalnya kita apa yang Bunda dan Yanda alami di rumah itu kan sama Pak Umi dialami juga sekarang. Iya, alhamdulillah. Gitu, sama gitu ya. Nah, jadi kalau Pak Mubi mindset-nya adalah selalu tentang masalah, di rumah kacau lah, Bun. Anak-anak akan selalu menjadi korban. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya, coba Bunda bayangkan, Adel nih yang dibonceng sama saya nih, itu pernah ngobrol dengan temannya yang namanya Sapik. Itu ditanya oleh Adel ke Sapik itu, Pik, kalau bapak kamu kalau hari Sabtu, hari Ahad ada di rumah nggak? Sapik menjawab, ada. Kenapa ya? Kalau ayah aku hari Sabtu dan hari Ahad nggak pernah ada di rumah. Itu kan Bunda bisa membayangkan bahwa anak itu kan sebetulnya mah protes gitu. Bahwa bapaknya jarang ada di rumah, kan begitu. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi ini, ya alhamdulillah. Salah satu hal yang paling luar biasa, Pak Ubi jadi bisa belajar bersama dengan anak-anak, ya gitu. Ini nih apa nih, Bun? Celengan, Pak. Hari ini kan jadi belajar ya. dengan Adel, dengan Almer ya, menabung. Ya. Bunda tahu ini apa? Tanaman kaktus. Iya, kan? Ini tiap 2 hari dicebor bersama ya. Mohon maaf tidak pakai ini ya dicebornya, pakai salah satu bekas untuk hand sanitizer dicebor. Sekarang sedang dijemur gitu ya. Kan belajar kita di sini nih tentang betapa luar biasanya Allah menciptakan tanaman di muka bumi ini ya, menciptakan air ya. Kemudian anak juga kita ajari bagaimana menyayangi tumbuhan, menyayangi binatang ya. Sehingga muncul kecerdasan naturalisnya gitu kan ya. Bunda kan sekarang sebagai kita kan betapa hari ini lahan-lahan kosong di kita kan semakin berkurang karena banyak digunakan untuk perumahan, untuk arena industri dan lain sebagainya. Justru semakin berkurang ya. Padahal Allah tidak pernah menambah luasnya tanah ya, muka bumi ini. Nah ini kan menjadi lahan untuk belajar yang mana mungkin kalau Pak Uwi tidak banyak di rumah ya susah kita untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, jadi kita hari ini berada di rumah harus kita maknai sebagai ajang untuk kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dalam tanda petik titipan yang sangat luar biasa. Titipan itu bernama anak. Gitu ya. Kita harus menjaga baik dengan sebaik-baiknya titipan ini. Sebagaimana seorang tukang parkir yang menjaga setiap kendaraan yang masuk ke area dia dengan sebaik-baiknya. Ya. Bunda Ade pernah datang ke tempat parkir ya, ke suatu tempat atau ke toko, Bunda Ade belanja dengan nyaman. Karena apa? Karena motornya atau mobilnya ada yang menjaga. Apakah dikala Bunda Ade sudah belanja, motor dan mobil itu dibawa, Bunda Ade tukang parkirnya marah? Tidak kan? Tukang parkirnya memberikan dalam keadaan utuh, tanpa kekurangan apapun. Ya, nah ini sehingga Bunda Ade pun mengalami kenyamanan dalam berbelanja. Nah sama hari ini juga ya, supaya kita tadi mendapat melahirkan waladun solih yada'ulahu, supaya kita dalam perjalanan ke akhirat nanti mendapatkan bekal yang sangat luar biasa ya. Oke. Nah, baik.
bagi anak, semua yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka baca, yang mereka tulis, mereka hitung, mereka raba, mereka hidup, ya, semua merupakan pendidikan. Ya, semua membawa kebaikan. Dan hari ini tempat mereka untuk mendapatkan pendidikan tersebut dia bernama rumah. Ya, jadi hari ini bagaimana kita harus menciptakan rumah sebagai tempat yang nyaman. Hari ini adalah tugas kita untuk menciptakan baiti jannati. Ya, makanya di dalam surat Ar-Rum yang sering dibaca pada saat kegiatan pernikahan, di situ ada kata-kata waja'alnahu mawaddat sakinah, mawaddah warohmah. Nah, sakinah itu artinya maskan, tempat, ya. Nah, tempat itu sering di rumah atau tempat tinggal itu disebut dengan rumah, ya. Jadi kalau rumah itu ingin sakinah, di dalamnya harus ada kebahagiaan, di dalamnya harus ada kasih sayang, di dalamnya harus ada kedamaian. Nah, makanya Bunda Ade kan masih ingat lagu Pamubi, ya, yang tentang tentang fungsi panca indera, ya. Izinkan, ya, Pamubi akan sedikit menyanyikan, ya. Dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, dua tangan untuk memegang, dua kaki kugunakan untuk berjalan. Izin ya, kan tidak mungkin Pak Mubi mengangkat kakinya. Jadi kakinya menggunakan simbol dua jari ini ya. Kalau tangan kan bisa diangkat. Nah, kalau kakinya diangkat nanti Bunda tahu kalau Pak Mubi lagi sarungan ya. Nah, ini kan sekali lagi ini adalah pendidikan. Dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, dua tangan untuk memegang, dua kaki kugunakan untuk berjalan, satu hidung untuk menghidup, satu mulut untuk berbahasa, satu lidah membantu bicara, harus yang baik yang engkau ucapkan. Ya, jadi sekali lagi bahwa apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba bagi anak adalah pendidikan, dan hari ini tempatnya adalah rumah. Jadi kita harus ciptakan rumah kita, rumah yang paling aman, nyaman, menyenangkan, dan interaktif. Jadi hari ini tidak perlu kita menjadi, Bunda ada dilihat di belakang banyak yang nempel di tembok, Bunda. Ada Bunda ada yang nempel di tembok? Ada ya Bun? Nah, itu kan hasil karya Adel, anak saya yang di TK. Ini juga sama tuh di nempel di apa? Di pintu ya. Jadi hari ini kita harus ciptakan kondisi yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Jangan takut kotor, jangan takut berantakan ya. Nanti kalau kotor dan berantakan tinggal dibereskan. Ingat, sebagaimana hadis kisah tentang seorang anak bayi yang digendong sama Nabi, kemudian bayi itu pipis. Nah, kemudian oleh ibunya diambil tuh bayi dengan sedikit kasar, Bunda Ade. Nah, Nabi berpesan kepada ibu itu, Ibunda, baju yang saya pakai yang kena pipis anakmu, ini dengan air dan sabun bisa dibersihkan. Kira-kira dialog bebasnya seperti itu. Tapi ibu, Anda harus ingat, perasaan anakmu yang tadi mendapatkan perlakuan kasar dari kamu, dari Anda, dari ibu, itu bisa jadi selama seumur hidupnya dia akan terkenang dengan perilaku buruk dari ibunya. Nah, ini kan menggambarkan betapa bahwa salah satu hal yang paling luar biasa dari diri manusia, dia punya otak, ya, punya memori, yang mana memori ini tidak bisa di-delete dan tidak bisa dihilangkan kecuali mengalami satu kecelakaan. Nah, sehingga
disitulah kita kepada manusia itu upayakan untuk selalu melihat kebaikan-kebaikannya. Upayakan melihat kejelekan itu lebih banyak kepada diri kita, ya. Sehingga kata Nabi, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubinas. Beruntunglah orang yang selalu bersibuk diri dengan melihat ya aib dirinya, ya. Tuba liman syagolahu aibuhu an uyubinas. Jadi beruntunglah orang yang selalu sibuk dengan aibnya dibanding dengan melihat aib orang lain. Nah, mudah-mudahan kita juga hari ini menjadi pribadi-pribadi seperti itu, menjadi pribadi-pribadi yang sibuk untuk memperbaiki diri, pribadi-pribadi yang sibuk untuk membantu menciptakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak selama mereka di rumah. Nah, sebagai bahan renungan, ya, Bunda masih ingat ya kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, Bunda dan Yanda mungkin masih ingat ya bahwa Nabi Ibrahim ingin mendapatkan seorang anak yang namanya Ismail itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Ada yang mengatakan 96 tahun, ada yang mengatakan 97 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Tapi intinya bahwa Nabi Ibrahim ingin memiliki seorang keturunan itu sangat lama. Kemudian diberikanlah anugerah ya seorang anak yang namanya Ismail. Makanya namanya juga Ismail. Itu diambil dari bahasa Ibrani. Isma artinya dengar, Il artinya Tuhan. Jadi artinya kabulkanlah Tuhan. Kenapa namanya Ismail? Karena Nabi Ibrahim sudah berlama-lama ingin mendapatkan anak, baru setelah 100 tahun diberikan anak. Coba, Bunda masih ingat ya kisahnya? Nabi Ismail lahir masih bayi merah, maka turunlah wahyu dari Allah supaya Ibrahim membawa Ismail dan istrinya Hajar ya ke suatu tempat yang digambarkan di dalam Al-Qur'an ya di surat Ali Imran. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Dibawa ke suatu lembah yang kering kerontang tandus tanpa ada tanaman. Allah menyuruh Ibrahim menyimpan anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar untuk disimpan atau ditinggalkan di satu lembah yang kering kerontang tanpa air, tanpa tanaman. Ya, bisa dibayangkan. Ingin lahirnya juga ingin mendapatkannya juga lama, kemudian setelah itu sudah lahir harus dibawa ke tempat yang sangat tandus ya. Kemudian setelah remaja datang lagi perintah berikutnya, yaitu Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail ya. Ya bunaya, inni arafil manami inni azbahuka. Ya, fakul pangdur madza taro. Ya. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku aku harus menyembelihmu. Sekarang coba bagaimana pendapatmu? Ya. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Ismail menjawab, ya abatif al-matukmar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Aduh, kalau Pak Mubi mengalami itu, belum tentu sanggup Bunda Ade ya. Alah. Tong bororaah kudu disimpan di tempat anu tandus ya. Kemudian di situ harus segera ditinggalkan. Dan ingat, itu kisahnya kan perjalanan Nabi Ismail lahir itu kan di Palestina, Bud. Kemudian harus dibawa ke lembah yang tandus di Mekah. Itu jaraknya sekitar 1250 km. Setelah itu ditinggalkan dengan ibunya di sana. Berem kene. Tanpa ada tumbuhan, tidak ada supermarket, coba. Tidak ada makanan ya. Sanggup nggak kita? Nah, ini gambaran, makanya Nabi Ibrahim itu diberi gelarnya juga ulul azmi. Sebagai seorang yang halim. Yang sangat yakin bahwa semua itu adalah ada pertolongan dari Allah. Jadi Allah tidak memberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali ada kemampuannya. Ya. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang ujian kita ya. Sekarang mohon maaf, sekali lagi Pak Umi mohon maaf. Apakah sedahsyat yang diujikan oleh Allah sebagaimana kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Coba sekarang lihat lagi kisah Nabi Musa. Bunda kan tahu kisahnya waktu itu ya. Semua anak keturunan Bani Israel
Yang laki-laki brol harus disembelih. Ya. Karena Firaun tidak menginginkan lahirnya anak laki-laki dari Bani Israel karena para ahli nujumnya sudah memprediksi dia yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun itu. Coba biiznillah oleh ibunya dihanyutkan ke Sungai Nil, nyangkut ya, pas di depan istananya. Kemudian Asyah, ibu sambungnya, wahai suamiku, kita ambil aja anak ini. Jangan. Khawatirnya ini anak Bani Israel nanti menghancurkan kekuasaan kita. Suamiku. Siapa? Jangan berprasangka seperti itu. Ini anak baik. Ayo kita pelihara. Coba ya. Itu ancamannya penyembelihan, dibunuh gitu. Setelah itu Musa tidak mau menyusui kepada siapapun. Sehingga datang seorang ibu, yang mana itu adalah ibu kandungnya. Ya, ini kan sudah skenario Allah yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalaulah tidak ada izin Allah, Bunda Ade, bisa saja Nabi Musa itu kan dibunuh gitu. Ini kan sekali lagi semua sudah Allah atur sedemikian rupa, indahnya dan luar biasanya. Kemudian Nabi Muhammad, ya, waktu sebelum lahir sudah tidak punya ayah. Waktu PAUD, anak usia dini, sudah tidak punya ibu. Ya, mohon maaf kalau Pak Upi bercerita ya. Saya waktu di Gontor itu usia 14 tahun Bunda Ade atau 15 tahun. Pak Upi itu mengalami sakit ya, sakit paru-paru saya bocor. Itu dirawatnya di salah satu rumah sakit sampai 40 hari. Masya Allah. Ya, sampai 40 hari. Ya, sampai kering badan saya itu karena paru-parunya terkena virus, terkena kuman. Itu ibu ya. Ibu dan bapak itu kalau datang selalu mengelus tangan saya. Dan dia tanya kepada saya, "Jang, rek balik deui ka Gontor lamun engke cager." Enggak tahu Bunda Ade, Pak Uwi selalu mengatakan, Iya. "Ya mi, bah, abi bade uwih deui ka ditu." Dan saya lihat kalau ibu saya dan bapak saya mau keluar dari kamar, itu nyegruk, nangis gitu. Melihat anaknya, rambutnya habis, wah, badan habis gitu. Tapi Pak Ubi waktu itu sangat berkeyakinan bahwa saya bisa sembuh. Dan saya bisa mewujudkan cita-cita ibu dan bapak saya untuk saya bisa lulus dari pesantren. Subhanallah Bunda Ade. Ya, alhamdulillah Pak Ubi sembuh lagi gitu. Dan makanya, tapi mohon maaf ya Bunda Ade, ibu saya itu lebih bangga Pak Mubi itu jadi imam di masjid, jadi penceramah, jadi khotib Jumat, khotib Idul Fitri, Idul Adha. Mohon maaf ya. Dibanding dengan Pak Mubi misalnya presentasi di seminar internasional dan lain sebagainya. Jadi kalau Pak Mubi ngobrol ke ibu saya, "Mi, saya mau kegiatan seminar internasional di luar negeri." "Oh iya, sok didoakan sing lancar." Tapi kalau saya bilang bahwa saya akan menjadi khotib Idul Fitri di masjid ini, di pesantren ini, biasanya ibu saya mengejar. Itu kiainya siapa, santrinya berapa, di daerah mana. Subhanallah ya. Gitu. Karena apa? Karena beliau paham gitu. Kalau anak itu soleh, insya Allah pahalanya adalah surga. Tapi kalau anak itu pintar, belum tentu Bun. Ya, pahalanya mendapatkan surga ya gitu. Nah sehingga dari renungan yang 3 ini, anak adalah titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya sebab jaminannya adalah surga. Dia bukan milik orang tuanya. Nah, jadi hari ini tugas kita adalah bagaimana kita menjaga titipan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita menjaga titipan ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah Bunda, salah satu kaki kita sudah ada di surga. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menjaga dengan sebaik-baiknya titipan ini, kaki kita sudah ada di tempat yang lainnya. Ya, nah, gitu. Jadi sekali lagi, mari kita create, rancang bangun kurikulum di rumah. Wabil khusus sedang masa pandemi ini adalah kurikulum yang mengantarkan kita untuk masuk ke surga. Ya, jangan kagok-kagok lah. Ya, jangan orientasinya masuk ke perguruan tinggi negeri, misalnya gitu ya, ke luar negeri. Ya, itu biasalah semua orang juga bisa melakukan. Tapi kita harus orientasikan untuk masuk ke dalam surga. Ya,
Nah, ini kondisi anak ya saat ini gitu. Jenuh, bosan dan stres. Pasti ya, kurang gerak ya, kegiatan monoton. Biasanya kan di sekolah, di TK ya, Bunda Ade, Iya. anak-anak banyak kegiatan menyenangkan. Tapi jangan lupa, di hal-hal yang seperti itu positifnya juga ada. Waktu berinteraksi dengan keluarga untuk belajar dan berkegiatan menjadi semakin banyak ya. Nah, jadi inna ma'al usri yusra. Jadi jangan dilihat inna ma'al usri titik gitu loh. Ya, harus selalu dilihat inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau Bunda Ade misalnya sekarang berjalan dalam kegelapan, terus aja jalan, emang bakal gelap terus? Kan tidak. Pasti di ujung akan ada cahaya karena nanti akan pagi dan menjadi siang kan begitu. Iya. Nah, gitu Bunda Ade, mohon maaf nih sedikit bercerita tentang Bunda Ade kan. Iya, Sekolah Pak. sambil harus memimpin sekolah ya. Kemudian harus sekolah S2 ya. Dari jeng banyak sekali kendala yang dihadapi sedang bimbingan. Ya, harus berbagi tugas peran, jadi ibu, jadi kepala sekolah, jadi mahasiswa, diomelin Pak Mubi. Ya, itu. Nah, sekarang Bunda sudah beres MPD-nya ya dengan nilai sangat luar biasa. Inna ma'al usri yusro gitu. Nah, jadi sama pada saat COVID juga negatifnya ada, ya kendalanya ada, tapi positifnya juga ada. Dan sekarang tinggal kita gunakan yang positif itu. Nah, sekarang kondisi orang tua, ya tekanan psikologis, baik secara ekonomi, emosi, dan juga mental. Ya kita pahami ya bahwa sekarang di semua lini, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ya ekonomi melemah, ya kemudian orang menjadi bertindak irasional, ya bertindak irasional itu tidak pakai logika. Gitu. Kemudian karena irasional jadilah emosional, ya. Tapi apa positifnya? Banyak peluang untuk berinteraksi dengan anak gitu. Kan satu hal yang luar biasa dikala anak memanggil kita ayah, ibu, itu hal yang luar biasa Bunda Ade. Di mana sebelumnya kan yang selalu dipanggil biaya sama Manung. Ya, yang kerja di rumah kan. Sekarang pagi-pagi manggilnya Bapak kita sepedahan, Bapak kita main pasir. Yang mana panggilan-panggilan itu dulu jarang terdengar. Bukan karena anaknya tidak ada, tapi karena pamupinya yang riweh ya, wak-wak, pakepuk gitu. Nah, jadi dan berikutnya Bunda, kan masa anak ini masa keemasan ya, masa berharga yang mana tidak bisa kembali lagi. Ya. Dan kalau misalnya anak itu mendapatkan kebahagiaan di masanya pada periodenya, insya Allah itu akan membawa kepada kebahagiaan di masa yang akan datang. Makanya dalam teori psikoanalisa dari Freud itu pernah ditanya oleh murid-muridnya, Tuan Freud, siapakah saya hari ini? Freud menjawab, kamu hari ini adalah masa lalumu. Gitu, ya. Makanya di Amerika Latin dalam salah satu buku, ya, itu Pak Mubi menemukan data bahwa orang-orang yang dipenjara 20 tahun ke atas, bahkan sampai hukuman seumur hidup, ya karena tindakan kriminal, pembunuhan, ya, narkoba, mafia, kokain dan lain sebagainya. Itu adalah karena mereka waktu kecil banyak mendapatkan kekerasan, Bunda Ade. Gitu. Jadi tidak terlalu salah kata Freud bahwa siapa kamu hari ini adalah bagaimana masa lalu kamu. Nah, gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan. Nggak akan lama gitu karena ya mohon maaf ya Pak Ubi juga kan di rumah punya remaja ya, si kakak udah. Itu kan sudah menikmati dunianya sendiri gitu ya. Sudah tidak ya dengan orang tua ada diskusi, hanya kan dia juga harus berinteraksi dengan teman sebayanya, dia juga sudah harus mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun online tapi kan secara terstruktur gitu. Nah, tapi anak usia dini yang 2 ini adiknya kan ini sedang pada masa itu, jangan sampai kita kehilangan masa itu. Nah, ini ya yang terjadi di rumah ya, anak kurang mendapatkan perhatian,
kegiatan membosankan, kemudian terkadang langsung tekanan psikologis dan mental yang dialami oleh orang tua sehingga anak juga jadi ikut tertekan. Ya. Tidak sedikit anak yang mengalami kekerasan gitu ya, baik secara mental ataupun secara fisik ya. Kemudian ya mohon maaf ya, orang tua juga kan jadi suka marah-marah gitu ya. Ya kan? Kalau orang tua di rumah marah-marah kan anak juga jadi ikut rungsing, Bunda. Nah, kalau anak di rumah marah-marah juga kan orang tua jadi ikut rungsing ya. Sama gitu ya. Nah, kemudian anak kurang mendapatkan interaksi dengan teman sebayanya ya karena kan sekarang diwajibkan untuk belajar di rumah. Nah, tapi demikian, sekarang mau ingin menyampaikan dulu nih realitasnya supaya kita juga yakin ya. Jumlah yang terinfeksi kan semakin banyak hari ini ya. Mohon maaf, di Indonesia ini kan bukan semakin melandai, bahkan semakin meningkat. Jumlah anak-anak juga yang terkena kan angkanya semakin tinggi. Ya. Mohon maaf nih, apa yang akan terjadi gitu jika salah satu anak kita terinfeksi pada saat mereka misalnya harus sekolah? Ya kan? Repot kan semua gitu. Kemudian hari ini kita lihat banyak orang yang merasa jenuh berada di rumah, kemudian keluar rumah, tapi tujuannya nggak jelas. Hari ini kita sudah sulit untuk membedakan mana yang ODP, mana yang OTG, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hari ini juga sulit kelihatannya untuk menentukan mana zona itu ya. Karena sekarang kan mobilisasi orang semakin kuat. Nah yang ada juga bahkan ya, Bunda Ade yang meragukan COVID teh ayah ente sudah gitu ya. Sudah COVID teh gitu ya. Ya, ini kan aduh, padahal angkanya kan sekarang sudah hampir sudah lebih dari 130.000 gitu di kita, masa kita masih meragukan gitu tentang keberadaan virus yang sangat membahagiakan ini ya. Nah, sudah itu Pak Wid coba survei walaupun sedikit ya ke 100 guru gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa 66,7 menyatakan ragu gitu. Kenapa ragu? Sebab kita tidak bisa mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi, kalau demikian, tempat yang palingnya, kenapa mereka ragu? Nah, sekarang kita lihat coba karakteristik anak ya. Satu, khas ya, unik dan berbeda. Tuh, kan? Bunda Ade. Bunda Ade ini apa nih Bunda Ade? Apa itu, Pak? Ya. Nah, ini di kamarnya Neng Adel ya, ada saya nih yang kelas TKB ya. Tuh. Iya, siapa? Bunda, ini apa tuh? Tahu nggak Bun? Ini apa Bun? Ya, gitu. Nah, sekarang ya, jadi tuh dia bawa ini kan untuk dia ya, tidak menunjukkan merek ya. Tuh. Iya. Dia bawa kan bonekanya. Bonekanya dikasih. Ya. Iya, nah ini kan, nah sekarang mohon maaf, kalau anak itu datang ke sekolah, bisa dijamin nggak media-media seperti ini steril? Ya, bersih. Iya, bisa. betul. Ya, oke. Nah, setelah itu misalnya anak itu kan atraktif dan interaktif. Saya pernah bawa anak ke daerah terbuka, kemudian saya bilang, "Dek, tolong maskernya dibuka. Dipakai terus." Aduh, Pak, pengap. Maskernya dibuka ya. Setelah itu dia dengan kakaknya dia berinteraksi, tepak toel. Nah, sekarang di PAUD kan kita tahu bahwa 78% aktivitas anak-anak itu kan bergerak. Iya. Tega teh Bunda Ade melarang anak-anak jangan bermain sobat. Jadi kumaha atuh. Ya. Sedangkan bermain itu fitrah anak gitu. Ya, kita tahu ilmunya bermain. Nah, sekarang sama Bunda tidak boleh bermain tuh. Setelah itu selalu ingin tahu, belajar menjelajah ya. Coba di TK Hasdarut Tauhid kan dari lantai 1 sampai lantai berapa Bun? Lantai 2, lantai 3? Lantai 2, Pak. Sampai 2 kan? Itu kan ada ruangan sains, ada perpustakaan, ada lapangan, ada outdoor gitu. Anak ingin tahu gitu, apalagi mohon maaf ya yang misalnya baru daftar. Nah, gimana sama Bunda itu anak-anak dicaram untuk bermain itu ya, berkegiatan itu.
Nah, kemudian ekspresif yang menjadikan bermain sebagai media utama. Kemudian petualang dan dinamis. Nah, variabel-variabel ini yang saat ini jika anak didatangkan ke sekolah itu menjadi wilayah yang cenderung akan membahayakan bagi anak. Nah, ya. Nah, sehingga belajar bagi anak saat ini di mana? Nah, sekarang kita lihat dulu argumennya, dalilnya gitu ya. Nah, kita lihat di situ. Apa yang disebut sebagai mikrosistem yang diteorikan oleh Gordon dan Brownie. Di situ kita bisa melihat bahwa lingkungan yang paling signifikan buat anak adalah satu sekolah. Sekolah sekarang sebutlah tidak ada ya. Yang kedua peer ya, teman sebaya mungkin masih ada ya karena di situ ada adiknya atau ada kakaknya. Kemudian setelah itu family. Nah, rumah. Nah, yang keempat adalah religious setting. Tempat terjadinya pengembangan nilai-nilai moral dan keagamaan. Nah, ini kita jadi punya 3 di rumah itu. Sehingga kalau hari ini anak-anak itu belajar di rumah, apakah menyalahi aturan, Bunda Ade? Tidak. Ya, iya. Bagi anak usia dini mah. Jadi anak-anak sekarang belajar di rumah itu adalah sebetulnya sama aja dengan anak-anak itu berpindah tempat saja, ya gitu. Nah, justru hari ini adalah guru-guru yang ada di TK, guru-guru yang ada di PAUD harus menunjukkan eksistensinya. Supaya walaupun anak-anak tidak ke sekolah, guru-guru bisa membantu orang tua meringankan kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak. Karena apa? Karena orang tua juga kan bekerja, gitu. Nah, hari inilah guru harus mampu untuk melakukan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan orang tuanya, gitu ya. Jadi dua-duanya memiliki peran, ya. Karena hari ini kan sekolahnya kan anak-anak di rumah. Nah, guru bukan berarti tidak ada kegiatan ya. Dan Pak Ubi juga karena di rumah punya RA ya, punya TK. Waduh, Bunda Ade, ternyata belajar online itu lebih wak-wek-wok ya, lebih sibuk subhanallah gitu ya. Lebih capek gitu ta ya. Jadi hari ini orang tua yang tetap bekerjalah dengan penuh semangat ya, insya Allah Allah memberikan rezekinya. Guru mengajar, memfasilitasi anak tetap berkegiatan dengan semangat gitu ya. Jadi ada kolaborasi. Makanya ciri pembelajaran abad 21 itu dari 4C, salah satu C-nya adalah kolaborasi ya atau bekerja sama. Nah, jadi bagi anak rumah dan sekolah ya memiliki peran dan fungsi yang setara gitu ya, Bunda Ade, yang setara gitu. Nah, Pak Mubi, oh gimana nih belajar dengan anak medianya harus beli dan lain sebagainya? Enggak kan? Bunda Ade masih ingat lagunya Bunda Leli kan? Iya, Pak. Anggota tubuh adalah alat musik, kita mainkan dengan riang gembira. Dengarkan suara tepuk, pok 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 pok. Itu musik yang membuat kita senang. Nah, pok-poknya suara tepuknya harus dibunyikan Bunda Ade ya, karena anak itu sedang mengembangkan kemampuan berkosakata. Coba Bunda Ade pegang sesuatu, di situ ada apa? Sama Pak Upi nanti dikasih nyanyinya. Aduh, ini termos kecil, Pak. Sebuah termos adalah alat musik, kita mainkan dengan riang gembira. Dengarkan suara termos. Coba suaranya bagaimana Bunda Ade? Termos gimana ya Pak ya? Bunda Ade berarti sudah lewat masa anak usia dininya tidak refleks ya. Refleks apa ya? Misalnya suaranya mah dem 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 ya. Yuk kita ulang. Dengarkan suara termos. Mau apa Bunda suaranya? Keras, keras, keras. Keras 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 itu musik yang membuat kita senang. Jangan lupa ya, termosnya nanti langsung digosen ke rumah Pak Ubi di Bojong Soang. Bojong Soang. Ya. Nah, itu. Jadi jangan
Belum apa-apa kita menyerah gitu ya. Belum apa-apa kita mengatakan susah mengajari anak. Jangan ya. Kata Rasul juga bahwa anak adalah bahwa dikala kita meninggal, salah satu doa yang akan selalu abadi itu adalah doa dari anak gitu ya, anak soleh gitu. Nah makanya kita harus jadikan mereka anak yang soleh supaya kita bisa masuk ke dalam surga ya gitu. Jangan kalau anak-anak itu kalau kita mengatakan capek ya anak-anak juga akan capek gitu. Makanya Bunda kan pernah membaca buku Paubi yang mengajar menyenangkan dan bermakna kan? Iya, jadi guru yang jangan mengatakan, ayo anak-anak kita semangat. Bari guru-guru nage melahoy. Bari orang tuanya juga melahoy. Nggak bisa kan? Harus I am okay, you are okay. Baru kedua-duanya you and me, pak oke gitu. Ya, kalau misalnya sekarang bundanya oke, anaknya KO juga nggak bagus. Atau anak oke, bunda KO ya gitu. Jadi harus sama-sama oke, baru akan keluar energi yang sangat luar biasa sebagaimana bertemunya api dengan kertas atau kayu bakar. Pasti akan menimbulkan panas yang sangat membara. Tapi kalau api ketemu dengan air, parem deh obornya ya. Nah, ya. Jadi sebagai penegasan makanya Bunda Ade mohon kalau Pak Mubi boleh memberikan masukan, tetap saja ya hari ini kita anjurkan bahwa tempat belajar yang paling aman untuk anak-anak itu masih di rumah, bukan di sekolah gitu ya. Nah, sekarang kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang yang harus kita lakukan yang pertama adalah sebagai penguat kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang terjadi pada saat pandemi ini. Fa iza azamta fatawakal Allah. Pak Mubi, aduh, iya teh kumahanya, ekonomi, kurang makan, ya, kemudian kurang uang. Walana bluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa itu Bunda Ade. Makanya yang harus kita kuatkan hari ini adalah kepasrahan. Jangan sampai iman kita juga terserang oleh virus kemusyrikan. Jangan sampai masa pandemi ini kita mentuhankan selain Allah. Ya, gitu. Jadi bukan hanya fisik kita saja yang harus dijaga imunnya. Akidah dan keimanan kita jauh lebih harus dijaga. Ya, jangan lupa itu, ya. Nah, jadi sehingga efeknya bagaimana dikala kita sudah berpasrah? Fa iza azamta fatawakal Allah ya. Kemudian Allah juga akan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Nah, sekarang gaji kita kan standar ya, Pak Mubi yang PNS gajinya standar, tapi rezeki kita tidak standar. Karena kata Allah jangankan manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hewan yang melata saja di muka bumi, Allah kasih rezekinya. Bunda pernah tahu cak-cak, Bun? Iya. Ya, itu Bunda pernah melihat induk cak-cak ngasuh anaknya? Belum pernah, Bun. Karena induk cak-cak itu dikala bertelur sudah aja ditinggalin. Jadi si telurnya menetas sendiri. Maka anak cak-cak itu langsung oleh Allah diberikan anugerah untuk mampu mencari rezeki. Ya. Burung, ya, pergi melayang kemana, balik dia sudah kenyang. Jadi ini yang kita katakan, maka kita harus semakin pasrah kepada Allah, meyakini bahwa hari ini semua yang pada masa pandemi ini terjadi merupakan takdirnya, ya, merupakan takdirnya dari Allah dan kita harus belajar mengambil hikmah. Nah, artinya di situ harus kita perbaiki hubungan dengan siapa? Yang harus kita kuatkan adalah hubungan dengan Allah. Mari kita banyak bertobat. Ya, mari kita kurangi maksiat. Ya, mari kita kuatkan tahajudnya, tilawatil Qur'annya, sholat duhanya, saum Senin Kemisnya, zikrullahnya. Untuk hablumin Allah. Yang kedua, perkuat hubungan dengan manusia. Banyaklah bersedekah.
banyaklah membantu. Senanglah untuk memberi. Al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita harus menjadi pendengar yang baik bagi anak. Nah, ya. Kan ini ada medianya, Bunda. Iya. Nah, bagi guru atunya kan sudah dikasih kuotanya tuh sama sekolah ya, Bun? Iya, Pak. Iya tuh. Oh, ada WA grup itu jangan dibiarkan. Minimal atuh say hello kan. Bunda berekspresi dulu seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunda yang cantik, yang soleh, yang solehah. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini selalu mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah. Belajarnya selama di rumah juga mendapatkan kebaikan. Hanya 30 detik. Bunda kirimkan di WA group. To say hello. Ya, supaya anak tahu, supaya orang tua tahu gitu, guru-guru nanti aya keneh gitu. Jadi jangan hare-hare gitu ya. Jadi pendengar yang baik ya. Nah, berikutnya inovator dan kreator. Ini harus kita siapkan ya. Ini mau kan ini bekas ya. Bekas salah satu bekas hand sanitizer saya gunakan sebagai media untuk nyemprot ini ya, nyemprot tanaman. Ini jadi rutinitas 2 hari sekali, kemudian dijemur ya, gitu. Ini ya dari bahan bekas. Ya. Nah, kemudian Bunda juga bisa mungkin Bunda Ade sedang mencuci piring ya. Di video ya selama 30 detik. Kemudian Bunda sampaikan etika mencuci piring ataupun mencuci wadah di rumah gitu kan ya. Jangan hambur-hamburkan air, ya kan? Dahulukan menggunakan tangan kanan, ya gunakan sabun, sebagainya gitu. Itu kan makanya hari ini banyak guru, banyak pendidik dan orang tua menjadi YouTuber. Ya, subhanallah. Nah, berikutnya motivator. Ya, jadi kalau orang tua itu komplain ke Bunda Ade dan ke guru, Bunda Ade, aduh gimana nih? Alah, susah deh hidup. Bunda Ade teh, iya sama, saya juga susah. Gimana tuh ya? Susah lawan susah jadi melahoi semua. Ya, harusnya menjadi kumpulan orang-orang penakut. Biasanya satu takut, bertemu jadilah 2 orang pemberani. Nah, teori motivasi itu begitu ya gitu. Jadi kalau ada yang berkeluh kesah kepada Bunda dari orang tua itu jangan ditimpal dengan yang sama gitu ya. Tapi what bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha gitu ya. Kalau jadi ikutilah yang jelek itu dengan kita membalasnya dengan yang baik gitu. Karena pahalanya kan akan semakin besar ya gitu. Jadi hari ini anak-anak membutuhkan motivasi dari gurunya, dari orang tuanya ya gitu. Nah, makanya waktu berinteraksi dengan anak, nah yang ini disimpan dulu ya. So Bunda Ade juga dikala ngobrol dengan Pak Mubi misalnya pegang yang begini, Bunda Ade nyaman nggak? Tidak kan, karena Bunda Ade juga ingin didengar ya. Kemudian komunikator. Nah, dalam penelitian Pak Mubi tentang kendala mengajar, itu mohon maaf ya. Kadang-kadang salah satu kendala yang paling luar biasa itu komunikasi gitu ya. Kendalanya komunikasi. Kadang orang tua tidak terbuka gitu ya untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan anak atau seadanya gitu ya. Mohon atau misalnya guru juga tidak memberikan quick respon itu ya, slow respon terus sehingga orang tua teh aduh, itu akan ada responnya kan gitu. Jadi bagusnya komunikasi itu jangan terlalu banyak sumbatannya ya, jangan banyak sumbatannya. Jadi harusnya lancar gitu ya, lancar. Nah, sehingga supaya lancar mungkin Bunda Ade bisa melakukan waktunya gitu. Kira-kira kapan-kapan sama Bunda. Pak Upi kan sekarang juga menjadi instruktur untuk PPG secara daring. Dan Pak Upi tidak tahu bunda-bunda peserta itu dari daerah mana gitu. Tapi kalau kita selalu mengatakan, ada tuh arah-apa guru-guru naga, ya pasti kalau namanya kita sudah speechless dan hopeless,
pasti kita juga akan melayani seadanya gitu. Tapi kalau kita berpikir, oh, guru-guru yang ada di Bungbulang sana, yang ada di daerah yang sulit untuk menjangkau internet, oh mereka itu sudah berjuang untuk mendapatkan sinyal. Berarti saya harus melayani mereka dengan baik. Itu kan harusnya dibarengi dengan semangat supaya pahalanya berlipat ganda gitu. Nah, tinggal dilakukan dealnya gitu waktunya. Itu namanya komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu harus nyambung. Berikutnya, nah hari ini orang tua mendapatkan pahalanya, mendapatkan tambahan 2 kan. Kalau kemarin hanya menjadi orang tua biologis, nah hari ini orang tua juga menjadi orang tua pedagogis yang turut membantu belajar dengan anak. Jadi ada 2, belajarnya biologis dan juga pedagogis. Jadi hari ini orang tua mendapatkan 2 pahala, sebagai orang tua biologis yang melahirkan anak, juga sebagai orang tua pedagogis yang mendidik anak ya. Nah, ini sebagai refleksi tambahan nih. Jadi belajar bagi anak itu apa? Bukan untuk pintar, tapi anak membangun gagasan ya. Jadi dari benda-benda macam seperti ini, nah bagi anak itu menjadi apa gitu ya. Sebab bagi anak mungkin belum tentu yang begini ya dijadikan sebagai hand sanitizer. Jadi bisa jadi bagi anak, dalam persepsi anak membangun gagasan dari benda seperti ini adalah untuk menyiram. Benda ada ini apa? Ember ya? Iya, ember, Pak. Kecil. Itu fungsi untuk orang dewasanya sebagai apa? Tempat air ya? Iya. Nah, Adele dia berpikir lagi karena dia sering melihat di bawah itu tempat sampah itu pakai kresek, akhirnya karena dia belum punya tempat sampah, akhirnya embernya dijadikan tempat sampah di tempat belajarnya. Ini kan dia membangun gagasan. Gitu, ya. Jadi dia kadang-kadang setiap 2 hari mengambil kresek ini, kotorannya yang ada kemudian dia ambil. Ya, kemudian dia buang. Kemudian dia ganti lagi dengan yang baru. Ini kan Pak Obi bekerjanya di tempatnya Adele nih, di kamarnya Adele. Jadi lagi tempat sampah. Padahal ini ember. Ya, nah itu namanya anak membangun gagasan. Dan kita harus ingat kan, kreativitas itu terbangun hampir 80% itu kan di usia 2-8 tahun gitu. Nah kalau lewat masa itu ya kreativitasnya udah nggak ada lagi. Gitu makanya tuh kan ini kan bekas nyonyonya dia waktu kecil, endotnya. Nggak dibuang, sama dia dipakai untuk ya alat tulisnya gitu kan. Dia membangun gagasan, jangan kita salahkan gitu. Kenapa kita salahkan? Ya, justru ini luar biasa bahwa ini yang disebut dengan building teori itu kan begitu, konstruktif. Gitu. Oh, Bunda Ade, Pak, aku pengen beli kipas angin. Saya bilang, atuh teh, beli kipas angin mah yang gede we sekalian. Enggak, aku ingin supaya tidak panas belajar di tempat belajarku tuh ya kan nu alitnya di dia. Ya. Padahal kurang mah meser we nu agengnya. Tapi kata anak, enggak, aku mah pengen yang ini supaya aku juga tidak kepanasan belajar di meja belajar aku. Jadi belajar bagi anak membangun gagasan. Tugas kita adalah mendampingi. Karena apa? Subhanallah, Allah sudah luar biasa memberikan setiap anak adalah anugerah kecerdasan. Makanya kita akan stres kalau selalu berharap anak itu pintar. Karena apa? Karena pintar dan kecerdasan itu merupakan sudah dikirim dari sana. Luar biasa. Itu adalah tugas kita. Ya, mereka menjadi berakhlak baik itu adalah tugas kita. Kalau mencerdaskan dan anak pintar itu mah banyak ya bisa dilakukan. Termasuk oleh ini ya Mr. Hong Suwo juga bisa melakukan. Ya, Mr. Google juga bisa melakukan kalau anak hanya untuk menjadi cerdas ya. Tapi anak menjadi soleh itu membutuhkan bimbingan dari kita. Bapak waktunya ini ya tentang perlunya kita melakukan deteksi gitu. Jadi ilmiahnya ya. Nah, sekarang bagaimana prinsip menciptakan pembelajaran di rumah? Apa yang kita rasakan sebagai orang tua enak dan nyaman, berikan kepada anak. Yang kita rasakan tidak enak, jangan berikan kepada anak. Dulu Bunda Ade
waktu belajar waktu kecil dicarekan wae, enak nggak? Nggak enak. Tidak enak kan? Jangan lakukan sekarang. Bunda Ade dulu waktu enak tuh karena mana? Enak? Nah, sekarang juga lakukan itu ya. Jadi nu enak lakukan, nu enak tapi dilakukan. Sebab sama ya. Sebagaimana kata Candil, anak juga manusia. Nah, gitu ya. Lagunya. Nah, masih ini banyak. ya terakhir ya, prinsip belajar di rumah, kuatkan kegiatan yang menyentuh perkembangan akhlak, moral dan juga agama ya, jangan lupa. Karena belajar anak usia dini itu bukan subjek matter, tapi kepada perkembangan ya. Kemudian permainan tanpa akhir dan tidak perlu terstruktur. Biarkan aja ya. Rumah pabalatak dan lain sebagainya, nanti anak-anak tidur kita bereskan lagi, besok berantakan lagi kita bereskan lagi ya, nggak apa-apa, jangan takut kotor ya, jangan takut kotor, jangan takut menjadi kita terganggu dengan itu ya, anak menangis berisik dan lain sebagainya itu biasa, justru itu harus menjadi harmoni dalam kehidupan kita selama anak belajar di rumah. Kalau kita tidak kuat dengan itu, nah kita tidak akan mendapatkan keberkahan dan manfaat. Tidak ada batas waktu ya, bebas. Bangun tidur langsung main, nggak apa-apa ya. Tidak cuci muka dulu juga ya. Nah, kemudian berikan kesempatan anak untuk tidur atau istirahat ya, karena kan Bunda Ade masih ingat tentang teori surplus of energy ya. Iya. Anak-anak mah kalau tidak dikondisikan bakal terus saja bergerak gitu ya. Kemudian kuatkan keterlibatan langsung orang tua ya, hadir fisik dan juga psikologisnya. Jadi di rumah yang begini disimpan dulu di kala berinteraksi dengan anak ya. Kemudian perbanyak waktu untuk bergerak. Jadi Pak Uwi pagi-pagi sudah kukurilingan dengan anak pakai masker ya, kelilingan komplek kemana, melihat kucing, melihat ayam dan lain sebagainya. Anak biar menjelajah ya, supaya di rumah juga tidak jenuh. Kemudian perbanyak pengalaman indrawi ya. Ya, sebagaimana tadi Pak Uwi sudah sampaikan ya. Dengan kan ini kaktus ada 5 jenis, tadinya Bunda Ade hanya satu kemarin dicabut oleh anak saya yang laki ya. Nah, dari pohon ini kan kita belajar menyentuh ya. Oh ini ada durinya, oh ini tidak ada durinya, oh ini yang ini berbentuk kasar ya. Jadi perbanyak kegiatan yang melibatkan indrawi dibanding dengan yang banyak melibatkan teknologi. Kemudian kegiatan bersifat spontan, bermanfaat dan menyenangkan. Jadi belajar dengan anak usia dini itu jadikan mereka bahagia ya. Jadikan mereka nyaman, bukan pintar. Ya, nanti untuk pintar ada masanya ya. Oke. Silakan Bunda Ade. Nah, ini aktivitas yang nanti bisa dibangun ya, ada kegiatan mengamati, mencoba, menyelidiki, diskusi, mengemukakan pendapat ya, memajang karya anak. Tuh Dina Panto ya. Sudah ada tak karya anak tadi dipajang Bunda Ade? Iya. Ya. Ya, jadi dengan anak itu harus melibatkan semua indrawi mereka ya, bila perlu kita minimalisir lah ya, yang aktivitas-aktivitas dengan menggunakan hal-hal seperti ini. Kita ingat kembali waktu kecil kita banyak menggunakan kegiatan atau permainan-permainan tradisional ya. Ternyata Bunda ada yang waktu kecil banyak bermain permainan tradisional juga hari ini sukses ya. Guru-guru Pak Mubi termasuk Pak Mubi waktu kecil ya habisnya aktivitas bermainnya dengan permainan tradisional. Guru-guru saya sekarang jadi profesor semua tuh. Profesor-profesor yang ada di UPI itu dulu waktu kecilnya pasti permainan itu permainan tradisionalnya. Dimimiti perepet jengkol, tapi kak kucing sumput, ya pas kucing sumput teh dia nangis neangan babaturan teh nah eueuh wae, ternyata babaturan teh sudah pada pulang ke rumah. Ya, oke, itu saja dulu ya. Terima kasih, mohon maaf panjang teuing dan terlalu semangat nih menyampaikannya. Kalau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, alhamdulillah, waalaikumsalam. Seru karena memang banyak pengalaman yang disampaikan. Baik Bunda semua, ini saya lihat ada peserta dari Cianjur juga ya. Kemudian Masya Allah ya, banyak dari orang tua eksternal TK Darut Tauhid. Mudah-mudahan keberkahan ya Pak ya untuk kajian amin Bunda hari ini. Dan yang dari Cianjur kelihatannya grupnya Bunda Popon deh. Popon ya. Iya, alhamdulillah ya, jadi bertambah saudara. Dan silakan ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan Bunda semuanya. Mudah-mudahan makna di materi parenting hari ini bahwa keikhlasan ya Pak ya, keikhlasan yang tentunya itu diberikan, dititipkan Allah kepada kita sehingga kita memberikan energi kegiatan apapun itu menjadi
sesuatu yang melahirkan cinta kepada anak begitu ya. Kalau Iya. teknis yang Pak Mubi Iya. sampaikan banyak sekali dari hal-hal yang sederhana saja begitu ya. Lihat celengan tadi, lihat pot bunga, lihat kipas angin ya, atau Ini kadang-kadang Pak Ubi buah-buahan aja sama Adel yang TK itu, yang motongnya. Pak Ubi, Bapak cina biar aku yang motong buah-buahan buat Bapak hari ini. Apa Iya. yang terjadi? Ya, jadi buah-buahan teh sanes amis, bau peso. Bau peso. Karena dipotong. Tapi Iya. kan anak itu juga, dia kan mendapatkan satu pengalaman gitu, bagaimana Betul. menyajikan sesuatu untuk ayahnya gitu. Ya, Bunda juga bisa lihat ya di belakangnya ini sudah kita setting bahwa ini adalah kamar anak perempuan gitu ya, biar karya-karya dia ditempelkan tuh di tembok ya. Di sini juga fasilitas-fasilitasnya kan sudah mencerminkan sebagai ya identitinya gitu ya, sebagai perempuan. Beda lagi dengan kamar anak Pak Mubi yang laki gitu ya, di sebelah gitu. Jadi sedari dini gitu, jangan sampai kita kehilangan sekali anak. Mubi ya. Ini bisa dilakukan oleh bunda-bunda semuanya di Mubi ya. Banyak sekali aksesoris. Mubi itu senang banget ya, kayaknya menceritakan itu alat-alat main anak, artinya keterlibatan apa ya? Jadi setidaknya bahasa jaim ya, orang tua hanya sekedar menunjukkan suka atau tidak, tetapi memang berbaur dengan kecintaan kita terhadap anak ya. Dan tadi Pak Mubi, jadi dari kecil kita sudah ajari untuk foto dia waktu lahir, kemudian foto dia waktu di TK ya Bun ya, kelas A itu kita simpan. Kemudian dia pernah mendapatkan piala gitu, kita tunjukkan supaya kamar dia itu adalah identitas hidup dia punya kebanggaan gitu. Karena kan kalau kita mengutip pendapat dari Ibu Dorothy Lau kan, kalau anak kamu itu ingin menjadi anak yang sehat, dia harus diajari untuk memiliki kebanggaan. Itu sebagaimana Nabi itu kan, bagaimana tadi Pak Ubi sampaikan, dia menegur seorang ibu yang mana ibu itu mengambil dengan kasar waktu anak itu di pangkuku Nabi dan anak itu pipis. Kata Nabi, baju aku yang kena pipis anakmu dibersihkan dengan air dan sabun bisa bersih, tapi hati anakmu yang terluka itu belum tentu kita bisa mencari obat untuk penawarnya. Luar biasa. Ya, silakan Adel ini kalau diberikan umur panjang, dia juga akan menjadi seorang ibu, atau Bun? Siap, betul Pak. Bapak, ini ada yang bertanya, nggak apa-apa, kasih kesempatan dulu, Pak. Boleh. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu, bunda-bunda semuanya? Ya, kalau tidak pakai voice, boleh dibaca aja oleh Bunda, mungkin di chatting dan lain sebagainya. Di chat. Iya. Boleh ditulis ya, di chatnya. Ada yang mau bertanya ya? Ya, khawatirnya biasanya terkendala teknis ya biasanya kalau langsung. Ayo Bun, saatnya kita memanfaatkan waktu kita tadi ya, membalansingkan bagaimana ketawakalan kita ke Allah, mencintai anak karena Allah, namun dengan diseimbangkan dengan keilmuan kita bagaimana pendekatan tadi ya, ilmu anak, mengapresiasi, memberikan kegiatan yang bermakna ya Pak ya. Iya. Tadi ternyata definisi belajar untuk anak itu ternyata adalah pemaknaan gitu ya terhadap. Akan lama Bun, besok anak masuk SD kelas 3, udah dia sendiri kok. Iya. Nah, jangan sampai waktu yang 5 tahun atau yang 8 tahun atau yang 7 tahun ini miskin dari sentuhan tangan kita. Sudah tidak akan ada lagi harganya dikala kita punya mobil mewah, rumah mewah, tapi anak tidak mengakui kita sebagai orang tuanya. Ironis kan? Coba sekarang ada anak yang membeberkan aib-aib orang tuanya di media. Ada orang tua yang melaporkan anaknya ke polisi. Ya ini kan menurut Pak Mubi ini kegagalan sistem membangun kesolehan di dalam keluarga. Itu kita nih sebagai pendidik yang bertanggung jawab salah satunya atas itu semua, Bunda. Iya, betul. Gitu. Jangan orientasinya anak-anak itu menjadi pintar. Jadi pintar mah itu sudah ada dari sananya. Makanya kan dalam perkembangan itu yang mempengaruhi itu kan ada dua, ada faktor hereditas, ada faktor lingkungan. Nah, kecerdasan itu kan sudah dari sananya. Tapi mensolehkan itu butuh lingkungan. Ya, butuh desain. Rasul itu masa anak usia dini itu kan di daerah pegunungan,
Ya, di daerah yang dingin, daerah yang nyaman, jauh dari hiruk pikuk, berinteraksi dengan alam. Makanya Nabi itu salah satu cirinya perenung, tidak banyak bicara. Ya, gitu. Nggak Iya. kebayang kan? Mohon maaf ya, mungkin kalau Nabi itu waktu kecilnya di kota Mekah yang waktu itu dalam tanda petik terkenal dengan kejahiliahannya, di mana segala cara dilakukan ya. Mohon maaf, mungkin tidak terjadi. Tapi atas bimbingan Allah kan, Nabi itu disimpan. Alhamdulillah kan Mobi pernah ke daerah itu Bun kemarin waktu umroh yang daerah dingin itu. Apa Bun Iya. namanya Bun? Kemarin teh Bapak ya. Asa jadi lupa, Toib. Taif ya Pak ya. Iya, jadi Toib itu daerah dingin seperti Lembang. Walaupun waktu Rasul hijrah ke sana pertama kali justru oleh orang Toib juga beliau mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Sehingga waktu itu Jibril sampai turun tangan kan. Kata Jibril, wahai kekasih Allah, apa yang harus aku lakukan dengan perlakuan mereka yang sangat keji terhadap dirimu? Rasul menjawab, mereka belum tahu, maafkan mereka. Jadi sedih mau Bima ya. Jadi kata Nabi, setelah segitu tos dilempar batu dan lain sebagainya, Jibril juga sampai dalam tanda petik kehel gitu. Rasul mengatakan, innahum la ya'lamun. Mereka belum mengetahui. Maafkan mereka. Kalau kita mah ya, kemarin guys, kudu dibalas dengan yang sama. Itulah mulianya Nabi. Nah, tapi Nabi menjadi seperti itu, kita harus lihat bagaimana masa kecilnya ya. Dia mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa ya. Kemudian lihat dari pamannya, dari ibu sambungnya juga. Oke. Ada yang bertanya, Bunda? Silakan langsung saja di unmute itunya. Kalau ada yang mau langsung menanyakan, diskusi, sharing, mangga dipersilahkan ya. Dan tadi yang Pak Mubi sampaikan menarik ya tentang Taif itu, Pak. Kalau tidak salah, memang Rasulullah itu beliau berangkat ke Taif itu ada satu momen yang ketika sangat berat, salah satu fase kehidupan Rasulullah, ditinggal Khadijah, kemudian tahun duka buat beliau, dan ternyata salah satu kebahagiaan seseorang ketika mendapatkan ujian dengan mengingat masa kecil. Jadi Rasulullah itu dalam kondisi terpuruk, dia ke Taif, kebayang ya sama Bunda semua, udah dibayangkan lagi masa duka yang berat, ingin ke kampung halaman, ya melihat suasana masa kecil, tapi apa yang terjadi ternyata dilempari ya Pak ya. Dan iya. itu, aduh, Subhanallah Bunda. Itu yang disebut dalam kajian psikologi sebagai dejavu kan. Iya, Masya Allah. Iya, kita akan punya, makanya dalam tradisi Indonesia kan ada yang disebut dengan mudik. Iya, mudik ya betul ya Pak. Iya, coba mudik itu kan tidak ada ilmiahnya. Sekarang Bunda Ade misalnya mudik ke Cianjur atau Pak Mubi mudik ke kampung halaman istri di Sukabumi, apa di Bandung misalnya hoyong kupat di rindu ke Sukabumi teh ku buburna, emang di Bandung teraraos gitu bubur? Iya betul sekali. Iya, itulah yang disebut dengan apa yang disebut dengan the sweet experiments ya, pengalaman yang manis gitu, yang tidak terlupakan gitu. Nah makanya dalam ritual ikan salmon itu dia akan kembali lagi dikala dia nanti masa berkembangnya ya, masa dewasanya ke tempat dia dulu ditetaskan. Bunda. Iya. Luar biasa itu, saking kata Bunda tadi bahwa masa kecil itu adalah masa yang penuh dengan kenikmatan, masa penuh dengan kenyamanan gitu. Nah, makanya hari ini dalam masa pandemi ini justru adalah jihadnya bagi kita untuk tetap membahagiakan anak-anak. Karena apa? Bunda akan tua nggak, Bun? Iya, pasti akan tua. Bunda bakal jadi nini mual, Bun? Iya, sunatullahnya akan begitu, Pak. Nanti kalau Bunda nini mau minta bantuan siapa, Bunda? Tetangga? Kepada anak ya, yang terdekat. Betul. Gitu. Jadi hari ini Bunda harus investasinya yang besar ke anak ya. Luar biasa Bapak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Iya.
Berarti langsung tidak saja, Bapak ada yang akan disampaikan. Mangga, Ya. Pak. Silahkan. Ya, jadi hari ini mari kita belajar untuk melihat sisi positif dalam kehidupan kita. Ya, sambil terus kita berdoa bahwa pandemi ini oleh Allah akan segera diangkat, ya. Kita jangan main-main dengan pandemi ini, ya, karena ini virus yang sangat berbahaya, ya. Jadi jangan kita remehkan, tapi kita juga jangan menjadi terlalu trauma dengan kondisi sekarang, ya, gitu. Nah, salah satu bentuk kesempatan yang kita berikan hari ini adalah bagaimana kita menjadikan rumah sebagai baiti janati. Sebagai rumahku adalah surgaku. Nah, karena apa? Karena hari ini kita memiliki waktu yang sangat banyak untuk berinteraksi dengan anak. Bahkan bukan hanya itu saja, Bunda Ade. Justru dengan WFH ini juga hasil banyak karya. Mohon maaf ya. Selama WFH ini Pak Mubi punya sudah 3 artikel, Bunda. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal terindeks Sinta. Ya, bahkan sekarang yang terindeks Scopusnya satu lagi sedang menunggu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah gitu. Nah, hari ini juga muncul ide dengan Teh Wika, dengan istri untuk menulis buku 15 pelajaran dari COVID-19. Ya, di antaranya adalah belajar tentang sabar, belajar tentang senang memberi, ya, belajar tentang berkolaborasi, belajar tentang menjaga kesehatan. Itu di antaranya belajar. Jadi tidak mungkin Allah menguji kita kecuali Allah pun akan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang Allah ujikan kepada kita. Nah, yang berikutnya, hari ini juga adalah momentum penting bagi kita untuk berinteraksi dengan anak, khususnya anak usia dini, yang mana mereka sedang hari ini menjadi tanah-tanah yang subur, Bunda. Ya, jadi kalau namanya tanah yang subur, itu mau ditanemin apa-apa juga, dia pasti akan tumbuh. Nah, hari ini tugas kita adalah menanami tanah yang subur ini dengan akhlak yang baik, ya, dengan nilai-nilai keagamaan, dengan keteladanan, ya, dengan nilai-nilai uluhiyah. Nah, jadi itu ya dengan nilai perkembangan, gitu. Nah, untuk dengan tujuan supaya anak bahagia. Karena untuk pintar, insya Allah nanti akan ada masanya bagi anak, ya. Sudah SMA, sudah perguruan tinggi gitu, Bunda. Baru itu orientasinya adalah anak untuk pintar. Hari sekarang mah orientasikan anak itu untuk bahagia, ya. Nah, yang terakhir, mohon maaf Bunda, Pak Mufi kadang suka berkaca-kaca. Karena saya juga punya paman, saya punya bibi yang sudah puluhan tahun menikah, tidak punya anak. Ya, gitu. Jadi kalau bercerita seperti ini Teh, Pak Mufi suka, aduh betapa luar biasanya gitu ya. Allah memberikan titipannya kepada kita berupa anak ini, ya gitu. Karena tidak setiap orang tidak setiap orang tua gitu ya, Bun, mendapatkan kesempatan untuk menjaga dan memelihara titipannya gitu. Padahal, mohon maaf, apakah keluarga saudara Pak Mubi yang mohon maaf ya tidak punya keturunan itu orang yang secara ekonomi jelek? Mohon maaf ya, orang berada gitu. Tapi Allah tidak memberi titipan, ya. Nah ini kan coba kalau kita merefleksi ke situ, ya. Pasti Bunda yang hari ini merasa kehul dengan tangisan anak pasti akan segera dipeluk tuh anak itu, ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus banyak bersyukur, ya. Nah makanya ilustrasinya Pak Ubi tadi yang sederhana saja, ya. Seperti kita menjadi tukang satpam, menjadi penjaga, menjadi satpam itu kan, kalau Bunda parkir, disimpan mobilnya dan motornya di depan supermarket atau misalnya toko, Bunda belanja dengan nyaman, pada saat Bunda kembali motornya dan mobilnya masih tetap utuh dan tetap terjaga, kemudian tukang parkir akhirnya mengizinkan mobil Bunda untuk dipakai kembali, kan begitu sama kita juga, ya. Nah, kalau misalnya kita harus dalam tanda petik, ya, kita harus seikhlas sebagaimana juru parkir menjaga kendaraan mobil dan motor kita di saat kita sedang berbelanja. Nah, yang terakhir, ya, jangan lupa kita harus orientasikan bahwa kurikulum yang kita ciptakan, yang kita buat, yang kita create bersama ayah,
ya bersama Bunda di rumah, juga bersama Bunda dan Yanda yang ada di sekolah, orientasinya harus untuk akhirat, Bunda ya, untuk menjadi anak-anak itu waladun soleh, sehingga kita meyakini bahwa nanti yang menjadi bekal untuk kita masuk ke surga adalah waladun solihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan kita ya. Masya Itu saja. Terima kasih, sudah jam 10.30 ya. Atas ilmunya iya, dan insya Allah Nanti PPT-nya mau kirim ke Bunda. ya, PPT-nya nanti ya bisa diminta ke panitia. Ya, Jadi dan iya, Pak Mubi juga, ya Pak Mubi juga ini ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, mungkin Bunda Popon nih yang dari grupnya Cianjur gitu ya sudah terlibat, kemudian Bunda Nurul, ya Bunda Nurul juga yang membantu memfasilitasi untuk kawan-kawan yang ikut berpartisipasi hari ini di luar orang tua, anak, taman kanak-kanak Darut Tauhid ya. Nah, yang kedua tentunya Pak Mubi juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dari TK khas Darut Tauhid yang memberikan kepercayaan untuk menyekolahkan anaknya di TK Darut Tauhid ya. Mohon ayah dan bunda didoakan, Bunda Ade dan kawan-kawan bunda guru yang lainnya untuk selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk membimbing anak-anak bunda dan Yanda dan ayah selama pembelajaran jarak jauh di rumah ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini sedang berada dalam bimbingan dan asuhan kita menjadi anak-anak soleh waladun solihin yad'ulahu. Amin. Itu saja Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yanda tuntas sudah kegiatan parenting hari ini bahwa masa anak tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Dan kita belajar para bunda solihah itu pada figur Siti Hajar. Beliau sangat cerdas sekali mempertanyakan saat disimpan di lembah yang kering, pertanyaan yang paling mendasar yang sampai saat ini menjadi cerita fundamental, monumental adalah apakah ini perintah Allah? Tugas kita hari ini dititipkan amanah memberikan yang terbaik. Pelayanan pendidikan adalah salah satu tugas yang diberikan Allah kepada kita. Insya Allah, Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan yang lainnya. Hatur nuhun bagi TK Darut Tauhid, mohon masih stay di Zoom meeting ini karena kita ada kegiatan beranda sekolah. Dan bagi peserta yang lainnya, saya ucapkan jazakillah khairan katsiron. Insya Allah